Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Iwati dan Rene, insyaallah. Iya, insyaallah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pastinya berkat karunia hidayah dan hidayah Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad. Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu guru, mohon izin kita akan mulai saja langsung karena memang waktu yang sudah tak banyak. Karena kalau sudah lewat jam 12 ya azan maksudnya ya 12 azan sudah dimulai. Baik, mohon izin Bapak Ibu ya, saya akan memulai mempresentasikan praktik kinerja yang akan saya lakukan. Siapa yang mulai? Yuk, Bu Ipan. Nah, yuk mulai Bu. Ini boleh berdiri ya Bapak Ibu ya? Ya, kita mulai dulu. Mulai ya, dalam hitungan 3 kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Guru hebat, guru hebat, guru hebat. Semangat berkah kerja ikhlas hasil tuntas. Aktif, inspiratif, kompak dan kreatif, junjung tinggi integritas. Siapa kita? Guru SD Muhammadatuhan 1. Hai, guru hebat. Cerdas, kreatif, semangat, mantap. Terima kasih. Bikin hebohnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Memandu pertemuan perencanaan program dan anggaran sekolah berbasis data untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi hari ini pertemuan kita kali ini kita akan mendiskusikan berbagai hal program yang tentunya akan kita rencanakan ya, yang berbasiskan data, berpedoman pada data, analisis data, yang tentunya nanti endingnya ini akan berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Itu jadi mindset yang akan kita jalani. Baik. Nah, ini nanti saja ya. Apa harapan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita? Baik. Bapak Ibu, kita sebagai insan pendidik, pengelola sekolah, ya, agen perubahan tentunya, nanti kita punya sisi pemikiran yang ingin merubah diri menjadi lebih baik. Menurut Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu supaya pembelajaran berkualitas bisa kita terapkan di sekolah? Mungkin ada yang bisa menyampaikan harapannya apa? Sekolah kita pengen jadi sekolah ini, gitu kan? Belajarnya kita mau seperti ini. Nah, gitu. Silahkan, ada? Pokoknya mau yang bagus Pak, mau yang berkualitas, begitu kan? Ya. Tapi tentu ada indikatornya. Jadi dikatakan bagus itu indikatornya. Kalau iPhone indikatornya mahal, iya kan? Ya. iPad, betul. Nah kalau Samsung, mungkin Androidnya, kan gitu ya? Nah kalau misalnya yang lainnya, kira-kira begitu. Nah, indikator dari suatu kualitas itu tentu tidak mudah, ya tentu tidak mudah.
Segala sesuatu tidak didasarkan pada fakta, bukan opini. Kita bisa saja kok sekolah kita adalah sekolah yang baik, sekolah yang bagus, sekolah yang berkemajuan. Faktanya, buktinya belum tentu ada. Maka satu hal yang paling penting, kita berbasis data. Mengapa perencanaan berbasis data sangat penting? Yang pertama, data memberikan, saya mau bertanya sedikit. Pakai ini. Ya, kelihatan saya ini. Yang pertama, data. Data dapat memberikan gambaran yang jelas karena sudah autentik dan itu sudah bersifat fakta tentang kondisi sekolah kita. Jelas ya. Kemudian yang kedua, dengan data kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat sasaran. Kenapa? Karena tidak berdasarkan subjektivitas, tapi dengan objektivitas. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, perencanaan yang baik. Yang awal mulanya ya, perencanaan yang baik membutuhkan informasi yang akurat dan relevan. Relevan, maksudnya meaning relevan? Menyambung. Bersifat kohesi, berkesambungan ya. Jadi memang match. Betul. Kayaknya bahasanya hanya begitu. Ya. Nah itu mengapa data itu sangat penting. Karena dari ketiga hal inilah maka kita membutuhkan yang namanya data untuk mengambil suatu keputusan. Berikutnya, nah ini saya buatkan untuk memudahkan kita memahami grafik sederhana yang menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran setelah menggunakan data. Kira-kira seperti ini. Kalau tidak menggunakan data, maka kita tidak punya acuan. Keberhasilan, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran tidak dapat diukur. Tetapi kalau data, seperti di rapor pendidikan yang sudah disampaikan, tahun ini kita ada semuanya sudah hijau, sudah baik, namun ada 3 poin penting yang kita menurun dibanding tahun yang lalu. Yang pertama itu adalah literasi. Yang tahun 2 tahun sebelumnya literasi kita nilainya sangat tinggi. Tahun ini kita turun walaupun tak banyak. Nah, gitu. Kemudian kemampuan numerasi ini turun dibanding tahun 2024. Nah begitu. Tapi tak banyak turun. Tapi namanya turun, ya pasti ke bawah. Begitu kan? Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dan yang ketiga, kebinekaan sekolah. Nah begitu. Yang lainnya meningkat. Dan yang paling membanggakan sebetulnya bisa untuk pedoman kita, bahwa berdasarkan rapor pendidikan, rapor sekolah, itu yang paling meningkat adalah kualitas pembelajaran. Tepuk tangan dulu. Oleh karena itu tahun depan kita fokus pada 3 hal yang rapor pendidikan kita terutama di numerasi dan literasi. Berikutnya Bapak Ibu guru. Nah ini data yang tersedia sekolah bisa diambil melalui data akademik, bisa nilai rapor siswa, kalau mau melihat data siswa bagaimana kualitasnya, ya. Kemudian hasil ujian nasional, asesmen sekolah, termasuk AMBK kemarin kan gitu. Kemudian tingkat kelulusan dan data kehadiran siswa. Ini contoh saja. Ya. Data non akademik apa saja, misalnya data minat dan bakat. Seperti di data school, ya kan? Anak peminatannya kemana, bakatnya seperti apa. Kemudian data kesehatan kesejahteraan siswa, kemudian data partisipasi siswa dalam kegiatan school. Ini semua tidak akan dapat ditingkatkan, tidak akan dapat ditingkatkan karena ini objeknya. Inilah subjeknya. Siapa ini? Data jumlah guru, maksudnya kualitas gurunya juga include di situ. Kemudian data sarana belajar tanpa sarana yang kurang memadai tentu sudah sangat-sangat tidak baik ya. Kemudian data anggaran sekolah, anggarannya tidak jelas untuk apa dan untuk kemana. Kira-kira seperti itu. Baik, lanjut.
Contoh tampilan data grafik batang dan diagram lingkaran. Nah ini sama sih dengan tadi ya. Ini saya buatnya dalam bentuk diagram saja supaya mudah membaca. Maksudnya. Langkah-langkah perencanaan berbasis data. Apa kira-kira yang kita lakukan? Yang pertama pengumpulan data. Ya, pengumpulan data. Sinyalnya tidak bagus. Kurang mungkin tanaman belum jadi agak lama. Dimaklumi saja, apalagi sudah mendekati jam 12. Yang di sini sudah lemot, yang di depan pasti lebih lemot. Jangan menggunakan data yang masih parsial. Sebagian-sebagian tentu tidak akan holistik, tidak akan komprehensif kesimpulan yang diambil. Maka harus benar. Kemudian analisa data dan dirumuskan masalahnya. Kalau sudah dapat datanya, kemudian dianalisa atau dianalisis ya, tentu akan muncul satu buah kesimpulan dari permasalahan yang paling menonjol, kan begitu? Ya. Berikutnya menyusun perencanaan. Kalau sudah dianalisa, susun rencananya dan tentu untuk dilaksanakannya, implementasi. Terakhir, setelah kita melakukan keempat langkah ini, coba di sini dicek diagram alur yang menggambarkan langkah-langkahnya. Yang pertama apa tadi? Pengumpulan data. Pengumpulan data. Ini pengumpulan data. Setelah itu setelah itu ketemu masalah yang utama apa, yang paling besar, yang paling penting apa? Kemudian rumusan masalah kita mau ngapain, dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang supaya jelas. Kemudian disusun rencana, setelah itu baru diimplementasi dan evaluasi. Terakhir, ya hasil dari evaluasi implementasi baik seperti itu. Contoh, ini salah satu program ya, kegiatan membaca yang melibatkan ini salah satu program di sekolah kita yang sudah berjalan sebenarnya sudah berapa tahun. Ini akan kita analisa nanti, kayaknya sudah GGM itu sudah 4 tahun berjalan. Selama COVID ya. Nah, setelah COVID, GGM itu sudah jalan gerakan gemar membaca yang diformalisasikan setiap tanggal 1 dan 17 diformalisasikan. Tiap hari dilaksanakan, anak-anak dibiasakan membaca, tapi satu formal tanggal 1 dan 17 secara berserta. Dari jam pagi ya, sekitar 20 sampai 30 menit. Nah ini sekarang lebih khusus lagi kita buatkan, maaf ibu, agak saya perbesar sedikit. Ini taman literasi. Nah dibuat tamannya, ada 3 rak baca, 3 rak buku. Ditambah juga pas kapal kalau habis baca buku ya, cuci tangannya supaya bersih begitu. Nah ini diadakan sudah ada berjalan, tapi kenapa literasi kita tahun ini menurun? Dianalisa apa kira-kira penyebabnya. Kita fasilitas, pendanaan, sumber daya, nanti kita bicarakan secara bersama. Pertemuan yang produktif. Nah ini beberapa kali kita mengadakan pertemuan, termasuk di sini masih ada ibu kita, di sini masih ada waktu ini salah satunya jilbabnya juga masih sama, kacamata juga masih sama. Ini ibu ini sengaja diambil. Tahun berapa itu ya? Tahun yang lalu. Ya tahun yang lalu masih diabadikan. Berikutnya. Nah ini manfaat masih seperti semula tadi ya. Ini contoh peningkatan keberhasilan sekolah. Nah akreditasi kita 2 tahun yang lalu itu kita mencapai yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya dengan nilai 90. Masih ingat 9 zaman Ibu Ratna itu 95, kita 96, naik 1 poin. Kalau naik kebanyakan nanti malah bahaya. Untuk jangka 100 Ibu gitu ya. Nah ini bukti kalau kita terakreditasi unggul A dengan nilai cukup fantastis tentunya. Tapi tak boleh besar kepala juga, gitu ya. Cukup harus ilmu padi, gitu. Karena kepala besar tidak bisa untuk manen padi. Itu tidak bisa. Itu sukses SD 281 juara umum tingkat provinsi Azara Grade
festival. Nah ini saya ngambil piala langsung, piala besarnya juara umum, ngalang-ngalangan SD yang SPP-nya per bulan 1 juta kan. Jadi seperti itu. Berikutnya ya, ini yang apa namanya jadi sama. Baik, Bapak Ibu. Mari bersama wujudkan sekolah yang lebih baik. Mari kita jadikan data sebagai sahabat dalam merencanakan masa depan sekolah. Yang segala sesuatunya berbasis data, jangan copy. Dengan perencanaan yang matang kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai visi. Salah satu perencanaan yang matang untuk kita jangan tapi harus lekang, ya. Boleh dilihat ini foto-foto kemesraan guru-guru SD 2 Labuan Batu, ya. Tanpa tidak ada konflik sama sekali. Paling hanya kelihatan muka yang banyak utang. Hanya itu saja paling. Selebihnya alhamdulillah, bisyukurillah, sakinah semua, tenang. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan diskusikan panjang lebar, ya. Mudah-mudahan kita pada pertemuan kita menghasilkan kesimpulan yang bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Guru hebat, guru hebat, guru hebat. Semangat bekerja, ikhlas hasil tuntas. Aktif, inspiratif, kompak dan kreatif. Junjung tinggi integritas. Siapa kita? Guru SD 2 Labuan Batu. Guru hebat. Cerdas, kreatif, semangat, mantap. Terima kasih. Baik. Katanya semangat kan segala pikiran berbasis data. Dibaca-baca dulu. Kira-kira apa di sana? Perhatikan ini kalau ada yang butuh untuk mengingatkan anak-anaknya. Kira-kira fokus di apa tadi? Tiga literasi. Ini rapot hasil apa? Rapot ditingkatkan kemampuan literasi siswa. Ya. Kalau sampai program kita GGM kemudian taman baca ini masih belum bisa mengakomodir ini, maka kira-kira langkah apa lagi? Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian numerasi turun tapi masih dalam skala baik. Tapi yang paling penting di literasi. Bicara. Keluarkan di situ. Nanti kita buat sekarang prioritas. Dan ini konsisten. Konsisten. Nah, gitu. Tangan. Siapa kita? Guru hebat. Terima kasih yang disampaikan dan mudah-mudahan nanti akan kita rekap, ya kan, menjadi satu buah
kebijakan sekolah yang bisa kita laksanakan. Terima kasih. Yuk silakan. Ya, Bu. Bapak Sigit, Bu Yuni, mohon izin. Saya di sini bersama teman-teman sebenarnya karena ini presentasi jadi saya mewakilkan. Sini kami dari kelompok B, Baby Face, tentang observasi kinerja kepala sekolah. Jadi di sini kan rata-rata kita merumuskan masalah. Ada 2 nilai yang turun di sekolah kita, yaitu untuk literasi dan numerasi. Nah, di sini rumusan masalah untuk program literasi. Yang pertama, menurut kelompok kami, kenapa literasi bisa menurun? Karena yang pertama, masih banyak anak Pak untuk kelas rendah yang belum bisa membaca. Baik belum baca lancar, bahkan ada yang tidak bisa membaca. Itu sebenarnya masalah yang paling penting karena mereka tidak bisa membaca. Bagaimana mereka bisa memahami bacaan, sedangkan mereka sendiri aja belum bisa membaca. Terus itu beberapa kali kita sudah mendata siapa-siapa yang belum bisa membaca karena kita kan sudah ada program Kalistung sebenarnya. Nah, itu kita memang sudah mendata banyak anak-anak yang belum bisa membaca, bahkan untuk tahu alfabet saja mereka belum. Ada yang terbalik-balik B sama D, bahkan ada yang tidak tahu huruf dari P sampai Z itu mereka kesusahan. Itu menurut kami masalahnya yang paling mendasar adalah karena masih ada siswa yang belum bisa membaca, baik itu yang bukunya lagi, ceritanya lagi, buku fiksinya Pak, tentang ini lagi. Mungkin mereka butuh buku-buku itu diperbarui lagi, yang kekinian lah, BM, gerakan gemar membaca, Kalistung, terus kalau bisa ada literasi digital Pak, terus ada flashcard itu menggunakan gambar-gambar karya dari laboratorium yang mungkin bisa meningkatkan literasi anak dengan program podcast literasi. Alatnya sudah ada. Terus yang terakhir adalah numerasi. Numerasi itu menurut kelompok kami, kenapa numerasi kita berkurang? Karena kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan operasi hitung. Mungkin kegiatan menghitungnya itu di gurunya ya, berarti ke gurunya kami ini mungkin kurang menarik, kurang menggunakan media-media pembelajaran yang menarik, kurang memanfaatkan digital yang ada. Ibu-ibu boleh kalau Ibu pengawas izin untuk menanggapinya. Yang pertama ini saya rangkum saja ya. Jadi kita kan punya program Calistung. Namun demikian kenapa numerasi kita ini Calistung klinik itu dilaksanakan setiap 1 minggu 2 kali untuk kelas 2, kelas 3, 4 yang mengalami keterlambatan belajar dalam membaca, menulis, dan menghitung. Dan kita buat klinik Calistung. Pengampunya adalah guru-guru yang bertanggung jawab terhadap kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Karena mereka yang paling memahami karakter anaknya, kemampuan anak. Dan kenapa ini masih menjadi PR buat kita, padahal program kita sudah berjalan semenjak COVID waktu itu. Mungkin ini harus kita evaluasi lagi. Ya, di mana letak apa namanya kekurangan baru Ibu. Jadi kita melihat adanya penurunan literasi, maka kita coba perlukan program baru, podcast literasi, podcast numerasi dan segalanya yang berhubungan dengan peningkatan minat baca anak. Kira-kira seperti itu. Insya Allah minggu ini launching ini. Insya Allah ini tim IT-nya sudah mulai bergerak. Jadi dalam bentuk podcast seperti yang lagi viral, misalnya Felix Xiao podcast dengan Deddy Corbuzier atau apa, sehingga menimbulkan satu buah ide cemerlang untuk peningkatan kualitas di sekolah. Kira-kira seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat Ibu pengawas kita undang. Bahkan kalau bisa buka habis juga. bisa baca, tapi nggak terhimpun apa yang dibaca. Kalau dibaca bisa, cuman tidak disimpul dia nggak tahu apa yang dibaca. Terus sama kalau untuk numerasinya, literasinya kita ada kegiatan ini mudah-mudahan. Kalau tahun kemarin itu kelas 5A itu udah ada kunjungan ke museum, ya, bukan karena museum ada suami saya. Untuk tahun ini sih. Jadi rencana program yang akan datang
kan mudah-mudahan bisa berjalan. Kita akan di perpustakaan daerah karena udah dekat di sini gitu ya. Jadi mungkin kalau naik angkot cuma berapa, kalau dari kaki ramai rencananya mudah-mudahan bisa berjalan. Di setiap kelas 5, 5 dan 6 kita akan membuat klub masing-masing matematika. Jadi bisa melahirkan bibit-bibit unggul ketika kita ada OSN. Kita kan akan kesulitan ini siapa. Mungkin dengan adanya klub seperti itu di tiap kelas bisa lebih memicu. Langsung ibu dulu. Kalau untuk klub matematika kita Mungkin satu Pak yang kita ada itu. Kan kita ada. Kan masih jam pelajaran. Oh, masih jam pelajarannya. Oh, begitu. Mudah-mudahan bisa berjalan. Nanti mudah-mudahan untuk bibit yang lebih baik. Jadi ketika ada lomba, itu yang kita bimbang di kelas 5 itu lebih cepat. Lomba siapa. Tapi sementara ini kan Saya mohon izin Bapak Ibu menyampaikan apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok kami. Mungkin sedikit pendapat terlebih dahulu, memang kemampuan literasi dan numerasi bagi anak ini memang sangat dibutuhkan ya. Karena bagaimana seorang anak itu bisa memecahkan masalah kalau tidak ada kemampuan literasi ataupun numerasinya. Dan beberapa program yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dan kelompok kami pun sangat setuju. Mungkin program barunya Pak yang ingin kami tambahkan di sini adalah kan sebentar lagi mau memperingati bulan bahasa ya Pak yang di tanggal 28 Oktober. Nah itu harapan kami ketika bulan bahasa nanti implementasi dari perpustakaan ini yang merupakan gerakan membaca itu bisa untuk semua kelas itu langsung direalisasikan gitu Pak. Contohnya gini, misalkan ada upacara nih Pak, ada upacara bulan bahasa misal. Itu langsung diterapkan di situ, terus anak-anak langsung diberikan kesempatan untuk perwakilan atau gimana gitu untuk menyampaikan apa nih yang didapatnya tadi setelah membaca gitu. Jadi langsung terrealisasi di hari itu seperti itu Pak. Jadi gerakan gemar membacanya tidak hanya kemudian challenge yang ini tadi terakhir, kemudian klub matematika juga masih bisa ini. Outing class akan kita bahas, kemudian bulan bahasa dan Hijau semua ya Pak ya? Tahun lalu hijau juga ya. Artinya tahun sebelumnya ada yang orange. Nah berarti kan itu sudah menunjukkan konsisten ya Pak Sigit, suatu pemimpin berusaha dari tahun ke tahun untuk menunjukkan bahwa pendidikannya mencapai lebih baik. Nah harapan saya ke depan, jadi saya sudah langsung isi Pak Sigit di situ. Artinya Pak Sigit selaku kepala sekolah sudah menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mengarahkan diskusi. Tadi terlihat saya tanya kemarin apakah selama ini tidak hanya observasi saja, di luar observasi apakah selalu mengajak diskusi. Selalu itu terlihat Bapak Ibu bikin guru yang ada di sekolah. Nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Pak Sigit. Terima kasih banyak dan saya berharap program-program yang sudah berjalan dengan baik ini terus konsisten berjalan dengan melibatkan semua guru, apalagi tadi guru diajak berdiskusi rencananya apa ya, tadi program-programnya ide-ide dari guru, program-programnya sudah sangat baik sekali dan apapun tujuannya demi kebersamaan yang Bapak Ibu, jika kita ingin berjalan cepat, berjalan di sini, tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, mungkin ada tutur kata dan sikap saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, sarannya, masukannya, dan terakhir pujiannya Ibu. Mudah-mudahan tidak menjadi besar kepala, tetapi tentu menjadi semakin bisa lancar dan sukses, dan semoga keputusan dan rencana yang akan kita laksanakan berbuah hasil di masa yang akan datang. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau semua ya Pak ya? Tahun lalu hijau juga ya. Artinya tahun sebelumnya ada yang orange. Nah berarti kan itu sudah menunjukkan
konsisten ya Pak Sigit, selaku pemimpin berusaha dari tahun ke tahun untuk memberikan rapor pendidikannya mencapai lebih baik. Nah, harapan saya ke depan, jadi saya sudah langsung isi ya Pak Sigit di situ. Artinya Pak Sigit selaku kepala sekolah sudah menunjukkan kepemimpinan yang baik dalam mengalihkan diskusi. Tadi terlihat saya tanya kembali apakah selama ini tidak hanya observasi saja, di luar observasi apakah selalu mengajak diskusi. Selalu itu terlihat Bapak Ibu bikin guru yang ada di sekolah. Namun ini saja yang bisa saya sampaikan Pak Sigit. Terima kasih banyak, dan saya berharap program-program yang sudah berjalan dengan baik ini terus konsisten berjalan dengan melibatkan semua guru, apalagi tadi guru diajak berdiskusi rencana apa, dan tadi program-programnya ide-ide dari guru, program-programnya sudah sangat baik sekali, dan apapun tujuannya dengan kebersamaan yang Bapak Ibu jika kita ingin berjalan cepat, berjalan di sendiri, tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalan bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Demikian, mungkin ada tutur kata dan sikap saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, sarannya, masukannya, dan terakhir pujiannya Ibu. Mudah-mudahan tidak menjadi besar kepala, tetapi tentu menjadi semakin bisa lancar dan sukses, dan semoga keputusan-keputusan dan rencana yang akan kita laksanakan berbuah hasil di masa yang akan datang. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.